Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas studi kasus tentang perlindungan terhadap konsumen. Nah, itu kami ada 2 kasus, yaitu dari tentang Master dan PT Aqua. Perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Andrea Siti Romla, ada Clarista Putri, ada Dian Nuramawati, ada Rizky Kadela, dan Nadila Devila. Next. Yang pertama itu adalah belakang dari kasus masker. Nah, keberadaan virus COVID-19 ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia. WHO memberikan penjelasan tentang virus corona, yaitu bahwa corona itu adalah virus yang mematikan. Nah, virus COVID-19 ini pertama kali itu ditemukan pada pasar hewan dan makanan laut yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata pada pasien yang terjangkit virus ini itu terdapat kaitannya dengan keberadaan pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, yaitu salah satu dari pedagang di pasar tersebut. Nah, Indonesia dihadapkan dengan kasus orang yang terpapar virus COVID-19 ini awal mula itu tepat pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Penyebaran virus COVID-19 di tanah air ini tuh ditandai dengan 2 WNI yang teridentifikasi positif terinfeksi virus ini, kemudian menimbulkan kepanikan masyarakat. Nah, pemberian status global pandemik oleh WHO dan penyebaran virus COVID-19 ini akan berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial, menjadi sebuah pertimbangan mendasar per tanggal 13 April pada tahun 2020 kemarin. Nah, selanjutnya permasalahan di tengah pandemi virus corona ini, banyak warga masyarakat yang bingung serta resah akan virus ini. Setiap harinya, angka positif COVID-19 ini semakin naik dan jumlah kematiannya juga semakin menambah. Hal tersebut membuat warga khawatir dan juga berbondong-bondong untuk mencari masker serta hand sanitizer serta antiseptik lainnya. Mengetahui akan adanya COVID-19 ini, warga yang memiliki pemikiran yang egois akan masyarakat lainnya dan ingin mendapatkan keuntungan di balik mewabahnya virus ini, ada beberapa orang yang menimbun masker, hand sanitizer, dan juga antiseptik. Beberapa pihak yang dengan sengaja memanfaatkan isu virus corona ini sebagai ajang mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya, yang dimana hal tersebut berakibat merugikan masyarakat luas. Nah, kekhawatiran penularan virus corona ini atau COVID-19 menyebabkan permintaan masker di tanah air melonjak tinggi. Oleh karena itu, produk masker menjadi barang yang langka di tengah ancaman pandemi COVID-19, sekalipun produk tersebut menjadi terbatas dan juga mahal. Tidak seharusnya sesama manusia mempersulit orang lain yang dalam keadaan susah atau membutuhkan. Seharusnya sesama manusia harus saling membantu sesama lain, saling menguatkan agar semua terhindar dari penyakit ini dan agar segera membaik. Masalah ini tergolong cukup rumit untuk melakukan sesuatu upaya penanganan selagi konsumen merasa dirugikan. Namun, masyarakat saat ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan masker yang akan digunakan untuk melindungi diri. Kemudian, beban masyarakat bertambah dengan harga masker yang mengalami pelonjakan yang sangat tinggi dan juga tidak masuk akal. Berbagai langkah kebijakan strategis guna mempertahankan konsumsi nasional terus dilakukan demi melindungi kebutuhan konsumen. Namun tidak ditemukannya pengaturan yang berkaitan dengan pelindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar sehingga terjadi kekosongan normal. Next. Selanjutnya adalah solusi. Solusi untuk
masker yang lengkap, perlu tindak tegas dan peningkatan pengawasan dari pemerintah bagi pelaku penimbunan, sehingga memberikan efek jera. Masyarakat juga diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak panik buying yang menyebabkan kelangkaan, serta melambungnya harga masker. Sekiranya berkenan untuk membantu negara dengan menjualnya dengan harga yang normal kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti lansia dan anak-anak. Dalam hal ini, berarti diperlukannya kerjasama antara pihak-pihak berwajib dengan masyarakat yang melihat, mendengar, ataupun merasakan mengenai penimbunan ataupun penyalahgunaan alat kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam hal ini juga menjadi sebuah hal yang penting, karena hal ini dirasa akan sangat membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari permasalahan tersebut, di mana pertama, virus corona itu kan semakin merambah, membuat masyarakat bingung dan resah. Hal ini membuat warga berbondong-bondong untuk mencari masker serta hand sanitizer untuk perlindungan diri. Mengetahui akan adanya COVID ini, warga memiliki pemikiran yang egois, di mana akan masyarakat lainnya dan ingin mendapatkan keuntungan di balik mewabahnya virus ini. Ada beberapa orang yang menimbun masker, antiseptik, dan hand sanitizer. Beberapa pihak yang dengan sengaja memanfaatkan isu virus corona sebagai ajang mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya, yang dimana hal tersebut berakibat merugikan masyarakat luas. Manusia yang seharusnya memiliki akal budi, tetapi mereka malah mencari keuntungan yang banyak di dalam wabah virus corona ini. Tidak seharusnya sama manusia saling mempersulit orang lain dan dalam keadaan susah ataupun membutuhkan. Masalah perlindungan konsumen ini menjadi sebuah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana korban jiwa akibat terpaparnya virus COVID-19 ini setiap harinya meningkat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, masyarakat saat ini mengalami kesulitan mendapatkan masker, dan kemudian beban masyarakat ini bertambah dengan harga masker yang mengalami pelonjakan. Pelonjakan yang tidak masuk akal, sehingga berbagai langkah kebijakan strategis guna mempertahankan konsumsi nasional terus dilakukan demi melindungi kebutuhan konsumen. Namun tidak ditemukan peraturan berkaitan dengan perlindungan konsumen atau guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar, sehingga terjadinya kekosongan norma. Dalam menyikapi fenomena wabah virus corona ini, tidak seharusnya memanfaatkan keadaan seperti ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Sanksi tegas diharapkan bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penimbun. Peningkatan pengawasan serta kerjasama menjadi upaya yang bisa dilakukan demi tercapainya situasi yang kondusif di pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, di kasus yang kedua, mengenai Aqua. Untuk latar belakang dari studi kasus Aqua ini, PT Aqua Golden Mississippi itu didirikan pada 23 Februari. Lalu, Aqua secara resmi mengumumkan penyatuan dengan Danone yang merupakan perusahaan multinasional dan bertepatan pada tahun 2000, yaitu era milenium. Dan PT Aqua meluncurkan produk label Danone Aqua, dan semenjak itu PT Aqua resmi bergabung dalam Danone Group yang merupakan perusahaan multinasional asal Perancis. Dan PT Aqua tersebut sebagai produsen air minum dalam kemasan yang menjadi nomor 1 di dunia. Danone Aqua berjuang keras dalam melawan pesaing sejenisnya seperti Coca-Cola, Nestle. Dan selain itu, pasar yang dimasuki oleh Danone Aqua itu tidak hanya di Indonesia.
melainkan dari negara Singapura, Malaysia, Australia, dan lain-lain. Penjualan Danone Aqua ini menguasai pasarnya hingga 80%, dan itu hanya produk dalam bentuk galon. Sedangkan keseluruhan produk Danone Aqua yang dijual menguasai sebesar 50% untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Lalu PT Aqua Golden Mississippi ini dalam menerapkan nilai-nilainya, yaitu mengikuti nilai-nilai yang diterapkan Danone Group yang menggambarkan visi dan etika bisnis perusahaan yang unik. Berdasarkan sejarah yang telah dilalui di Danone Aqua yang menggambarkan komitmen perusahaan dalam komunikasi bersifat terbuka dan kerja bersama yang dimiliki. Next. Ada permasalahan. Lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah permasalahan dari PT Aqua. Pada praktiknya, PT Aqua Golden Mississippi Tbk telah melakukan pelanggaran bisnis etik yang dilakukan pada lingkungan dan mengabaikan kode etik dalam melakukan proses produksi, yaitu pada penggunaan sumber daya alam. Etika dalam berbisnis sangat berperan penting dalam menciptakan produk baru untuk mengetahui manfaat dan keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen. Selain itu juga untuk mengetahui dampak buruk dari produk yang dipasarkan jika mengabaikan peringatan yang tertera pada produk. PT Aqua Golden Mississippi Tbk dapat menghasilkan air bersih dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan menjamin tingkat keamanan produk tersebut, membuat para konsumen percaya untuk menggunakan produk tersebut. Sumber mata air yang dieksploitasi secara berlebihan oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk adalah sumber mata air yang terdapat di berbagai tempat. Salah satunya yaitu sumber mata air di Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di mana masyarakat yang tinggal di sana menopang hidup dari sektor pertanian, sehingga sumber mata air sangat penting bagi mereka. Sejak pengeksploitasian tersebut, debit air menurun secara drastis, dan para petani terpaksa untuk memiliki modal untuk membeli atau menyewa pompa dalam memenuhi kebutuhan irigasi sawah. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat di sana harus membeli air dengan harga yang sangat mahal karena sumber warga di sana sangat kering akibat pengeksploitasian sumber air secara besar-besaran. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat Kabupaten Klaten adalah wilayah yang kaya akan sumber daya air. Karena di sana satu kabupaten dapat memiliki 150 sumber mata air. Dalam kasus ini, PT Aqua Golden Mississippi Tbk kurang berpikir etis dan telah melanggar tanggung jawab sosial sebagai perusahaan. Sumber daya alam memang dapat dinikmati oleh siapapun, tapi dalam pemanfaatannya tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Meskipun PT Aqua Golden Mississippi Tbk memiliki tujuan yang baik dalam menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan minum oleh orang banyak, tetapi PT Aqua Golden Mississippi tidak memikirkan apa dampak yang terjadi apabila sumber daya yang dieksploitasi secara berlebihan, sehingga PT Aqua Golden Mississippi terkesan tidak bertanggung jawab dan terlihat egois karena hanya mementingkan kepentingan perusahaan. Hal tersebut membuat bentrokan antara masyarakat dengan pihak PT Aqua Golden Mississippi Tbk dalam pemenuhan air bersih. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan mengabaikan lingkungan sangat mengancam keberlanjutan sumber daya alam itu sendiri. Next. Selanjutnya ada solusi. Danone Group ini memiliki dual komitmen yang diterapkan sampai saat ini. Kinerja ekonomi yang telah dicapai dengan memperhatikan terhadap aspek sosial masih berjalan pada saat ini. Dan dalam itu menjalankan menggunakan pendekatan bisnis yang dikombinasi dengan tujuan ekonomi, tujuan sosial, serta lingkungan. Dan ada juga 4 pilar Danone yang dijalankan
sebagai prioritas yang strategis, yaitu yang pertama ada kesehatan. PT Aqua Golden Mississippi ini memastikan produk yang dihasilkan memiliki dampak yang baik bagi kesehatan serta berkualitas. Hal tersebut dijaga kualitasnya dari mulai pengambilan sumber mata airnya sampai proses pengemasan dan distribusinya. Dan yang kedua, lingkungan hidup. Dalam menjaga lingkungan hidup, PT Aqua Golden Mississippi ini memiliki program yang sangat berkontribusi dalam pengelolaan daerah aliran sungai di sekitar lokasi pabrik. Dengan adanya program Aqua Lestari, perusahaan mengharapkan kualitas dan kuantitas air tanah dapat terjaga sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Selain itu juga dalam kegiatan produksinya akan sangat meminimalkan pencemaran lingkungan yang dapat mengubah iklim dan dapat merusak sekitarnya. Yang ketiga ada manusia. Aqua dalam hal kemanusiaan menjadikan karyawan sebagai aset perusahaan dan melakukan inisiatif sosial dengan program Aqua Lestari ini. Dan yang keempat itu untuk semua atau for all. Pada pilar ini membuktikan bahwa Aqua dapat masuk ke semua kalangan, baik kalangan menengah atas maupun menengah ke bawah. Dan program Aqua Lestari ini dijalankan oleh Danone Aqua memiliki 4 pilar utama yang berkontribusi sosial yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan, yaitu kegiatan pelestarian air dan lingkungan yang di dalamnya itu terkait dengan penelitian sumber daya air, rehabilitasi saluran irigasi, penanaman 1000 pohon. Dan yang kedua ada kegiatan praktik perusahaan ramah lingkungan, yaitu dengan mereduksi karbon yang dilaksanakan dengan melakukan penghematan air, energi, terus bahan baku plastik atau kemasannya itu. Nah, yang ketiga ada kegiatan pengelolaan distribusi produk, yaitu dengan mode transportasi alternatif seperti kereta api, safe riding, perbaikan jalan yang ada di daerah tersebut. Nah, terus ada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Aqua dapat melibatkan kegiatan usaha mikro dan koperasi. Selain itu, kegiatan pertanian organik terpadu dan melestarikan lingkungan serta melakukan akses modal pasar. Nah, program itu dilaksanakan dengan tujuan menjadi solusi dalam menyediakan air bersih di seluruh Indonesia, dan khususnya untuk daerah yang sangat minim air bersih. Dan dari masalah tersebut bisa dijabarkan bahwa PT Aqua Golden Mississippi ini dapat berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan Aqua sudah berjalan dengan baik yang memiliki arti konsumen sudah menyumbangkan air bersih kepada yang membutuhkan dan membangun pipa-pipa air yang menjangkau sampai pemukiman penduduk di daerah sekitar. Next. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari analisa kasus Aqua, di mana analisa di atas menunjukkan bahwa dalam beroperasinya PT Aqua Golden Mississippi Tbk ini pernah melakukan pelanggaran dalam berbisnis yang ditandai dengan melakukan eksploitasi secara besar-besaran pada sumber daya air yang terletak di Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, yang melanggar kode etik yang bersinggungan dengan tanggung jawab sosial sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam, dan mengingkari hakikat demokratis yang terdapat pada pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan dengan benar dan mengedepankan faktor keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan untuk masyarakat yang berada tinggal di sekitar pabrik tersebut yang masih mengalami kesulitan dan mendapatkan air bersih dengan melalui evaluasi dan perbaikan dalam manajemen perusahaan, Aqua membuat program baru yang berkontribusi dalam kelestarian lingkungan dan pemberdayaan manusia dengan program Aqua Lestari dan 1 untuk 10. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun PT Aqua Golden Mississippi Tbk pernah melakukan pelanggaran pengeksploitasian pada sumber daya air, namun
PT Aqua selalu mengedepankan perlindungan konsumen mereka dan selalu memperbaiki kesalahan yang ada dalam etika berbisnis dengan melakukan kegiatan CSR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.